Baiklah Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, Kepala Sekolah beserta Wakil, seterusnya yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta guru muda dan tenaga kependidikan di SD Negeri 41 Kuranji. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi saya terkait dengan budaya positif. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sehat walafiat. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya melakukan diseminasi terkait budaya positif tentang aksi nyata di pendidikan guru penggerak calon guru penggerak angkatan 11. Kira-kira apa yang terbayang oleh Bapak dan Ibu terkait budaya positif? Ada nggak yang terbayang oleh Bapak dan Ibu terkait budaya positif ini? Ya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ketika kita melihat judulnya budaya positif, yang terbayang oleh saya adalah bentuk-bentuk tingkah laku atau perbuatan atau karakter dan secara lisan atau perkataan yang baik. Jadi yang positif itu yang baik, dan budaya itu membiasakan budaya yang baik. Jadi budaya positif berarti membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, apakah dalam bentuk tingkah laku atau perkataan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nal. Beri aplaus untuk Pak Nal. Nah, betul sekali yang dibilang oleh Pak Nal. Kalau kita mendengar kata budaya positif, pasti teringat oleh kita itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya kita sebagai pendidik di sekolah, yaitu menerapkan budaya positif kepada murid-murid kita. Jadi sebelum kita menerapkannya, pasti kita harus menjadi teladan terlebih dahulu. Menjadi among bagi siswanya, yaitu menuntun siswa. Seperti yang telah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Tut Uri Andayani. Selanjutnya, nah ini konsep budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang tercakup dalam inti budaya positif yang ada di sekolah. Jadi, cara menerapkan budaya positif ini kita jalani ke semuanya ini dengan cara bertahap. Karena tidak semua yang kita lakukan itu pasti sempurna, hasilnya tidak mungkin. Pasti ada pembiasaan terlebih dahulu, terutama bagi diri kita sendiri. Kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Nah, sini pembelajaran dengan paradigma baru sama-sama yang telah kita ketahui itu ada dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin sebelum kita melakukan pembelajaran pasti Bapak Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Apa kriteria siswa kita yang ada di dalam kelas? Kita melakukan pembelajaran itu, pembelajaran yang berdiferensiasi, ada yang audio, visual, dan kinestetik, sesuai kebutuhan murid. Jadi kita sekarang melakukan pembelajaran itu sesuai kebutuhan murid.
ada berpusat pada murid. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kali ini kita belajar itu harus berpusat pada murid, tidak berpusat pada guru lagi. Ini ada dimensi profil pelajar Pancasila, yang mana dimensinya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Ayo kita nyanyikan dulu bersama-sama Pak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi itulah profil pelajar Pancasila ini sebagai acuan untuk merubah paradigma kita dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kita lanjut. Nah, ini yang selama ini yang terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol kita. Selama ini kita melakukan suatu pemikiran yang salah, yang mana kita berilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi kita itu guru mengontrol murid. Tapi kenyataannya itu tidak mungkin kita selalu bisa mengontrol murid. Tapi ilusi kita harus bisa mengontrol murid. Kenyataan yang kita lakukan di lapangan tidak selalu kita bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa memberikan kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Jadi kita selama ini berpikir kalau kita memberi kritik dan membuat siswa itu merasa bersalah, itu akan mampu menguatkan karakter dia atau mampu merubah dia. Ternyata tidak semuanya kritikan dan membuat murid merasa bersalah itu mampu merubah diri murid itu dari dalam dirinya. Bahkan kita membuat rasa bersalah kepada murid dan menghukum murid itu hanya merubah murid dari motivasi eksternal saja atau ekstrinsik saja, dari luar saja. Dia takut dihukum, makanya dia patuh-patuh saja pada guru. Dia menghindari sanksi dari guru, dia ikuti saja. Padahal dalam hatinya dia terpaksa. Sekarang kita merubah itu. Kita ingin murid kita ini melakukan perubahan dari dirinya sendiri, merubah dirinya sendiri dari dalam. Jadi tidak ada faktor luar. Takut dihukum sama ibu guru, kita masuk tepat waktu, atau dia melakukan atau mengikuti aturan-aturan kita di sekolah, itu ingin merasa nyaman saja di sekolah, main aman saja. Makanya dia mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia terpaksa melakukan itu. Jadi sekarang kita berupaya untuk memotivasi siswa itu dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Selanjutnya, kita berilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selaku guru pasti kita lebih dewasa dari murid kita. Pasti kita merasa punya hak untuk memaksa siswa harus melakukan ini, memaksa siswa harus berperilaku seperti ini. Pasti kita mempunyai perasaan seperti itu. Itulah miskonsepsi selama ini yang kita miliki. Setelah ini mungkin kita akan bisa merubah paradigma kita bahwa kita selaku orang dewasa itu memang memiliki hak untuk memaksa, tapi sesuai dengan koridornya. Kita jangan lupa dengan kebutuhan siswa kita. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan yang diberikan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita menganggap semua yang kita berikan penguatan positif itu bermanfaat bagi siswa dan efektif dilakukan. Tapi ternyata tidak semua kegiatan positif yang kita lakukan kepada siswa itu bermanfaat bagi dia atau efektif bagi kegiatan kita. Ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Makanya kita harus tahu dulu kebutuhan siswa kita di sekolah. Selanjutnya, inilah cara kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi selama ini kita itu berada di stimulus respon.
yang mana realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan siswa dan guru itu sama. Padahal di teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Setiap kita memiliki kebutuhan berbeda. Yang kedua, kita selama ini berpikir semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya saja kegiatan positif yang kita lakukan di sekolah. Menurut kita itu efektif dilakukan, tetapi gambaran orang belum tentu efektif apa yang kita kerjakan. Jadi kita merubah paradigma tadi, hal yang sama, itu di teori kontrol, gambaran itu berbeda setiap kepala orang. Selanjutnya, selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa orang lain untuk selalu sama dengan pendapat kita atau pandangan kita. Ternyata di teori kontrol, kita berusaha, bukan memaksa, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalkan pendapat kita berbeda, kita pahami saja pendapat orang lain. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya. Begitu. Selanjutnya di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Saya sendiri dengan adanya pembelajaran ini, saya merasa tertampar menjadi guru. Karena selama ini saya melihat siswa yang berperilaku buruk itu adalah sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Pasti siswa melakukan sesuatu itu punya tujuannya. Jadi cara kita menanyakan dengan baik-baik terlebih dahulu agar siswa itu terbuka kepada kita. Jika kita langsung mengancam dia dengan nada yang keras, pasti dia tidak ingin terbuka kepada kita dan dia berusaha untuk mengalihkan atau berbohong, tidak mengakui. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di stimulus respon, ini kita menganggap orang lain itu bisa mengontrol saya. Ternyata tidak. Di teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Makanya kita terhadap siswa, jangan menganggap kita bisa mengontrol siswa itu. Tapi hanya dia yang bisa mengontrol diri dia. Kita hanya sebagai teladan dan menuntun siswa untuk dia bisa mengontrol dirinya sendiri dengan perkataan-perkataan yang positif. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena dari awal pendapat dan kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga kita kepada siswa. Kita tidak bisa selalu mengontrol siswa kita. Pasti ada ketika kita lengah, dia berperilaku negatif lagi. Tapi ketika kita perhatikan, dia positif. Jadi kan itu motivasi dari luar saja, bukan dari dalam dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Kita memaksakan keinginan kita, ayo cepat buat tugas, nanti Bu kasih bintang. Ternyata yang kita lakukan itu tidak tepat. Jadi siswa bekerja hanya mengharapkan imbalan dan penghargaan saja. Jadi kata-kata yang kita berikan itu membuat siswa termotivasinya dari luar. Oh, kalau saya buat PR saya dikasih Bu poin 100 atau hadiah. Ternyata yang kita lakukan itu kurang tepat. Bukan tidak boleh, tapi kurang tepat. Iya, sampai besar dia mengharapkan imbalan terus melakukan sesuatu. Ya, kalau tidak ada imbalan dia tidak mau berbuat apa-apa. Ternyata di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memberikan ke siswa pilihan dan solusinya. Kalau dia tidak buat PR, kita tanyakan ke dia saja. Kalau dia buat PR, apa yang dia inginkan? Kalau dia tidak buat PR, apa yang dia ingin rubah? Begitu. Jadi kita kolaborasi dan memberikan pilihan kepada siswa. Selanjutnya, model berpikir menang kalah di stimulus respon. Selama ini kita berpikir itu menang kalah. Ternyata di teori kontrol, model berpikir itu harus menang-menang. Tidak boleh berpikir kalah. Nanti saya nggak bisa berdiri depan, yang lain sajalah. Saya tidak mampu. Kita tidak boleh berpikir kalah dulu. Kita harus berpikir menang-menang. Pasti saya mampu. Ya, win-win solution kata Pak Nal. Nah, beginilah cara kita mengubah paradigma stimulus respon kita selama ini ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang selama kita lakukan ini bukan salah, tidak salah yang kita lakukan, tetapi kurang tepat. Atau yang kita lakukan di teori kontrol ini sudah kita lakukan sebenarnya, tapi tidak konsisten. Terkadang kita beralih ke stimulus respon, nanti kita tiba-tiba jadi teori kontrol lagi.
Mungkin saya yakin Bapak Ibu Guru pasti telah melakukan teori kontrol ini semua, cuman tidak konsisten sifatnya, begitu. Selanjutnya, nih disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan. Ini yang dimaksud stimulus respon dan teori kontrol tadi. Kita melakukan disiplin ini menumbuhkan kesadaran tanpa kita berikan penghargaan dan reward. Jadi kita memunculkan kata-kata positif saja pada siswa tanpa memberikan berupa benda, ancaman atau hukuman. Jadi kita mendisiplin siswa itu jangan menggunakan kata-kata negatif seperti ancaman. Awas ya kalau tidak mengerjakan PR, besok ibu suruh menulis 15 lembar misalnya. Ya Miss Rima, ya. Awas ya kalau kamu tidak sholat, besok tidak ibu kasih poin. Begitu. Berarti kita harus menghindari kata-kata awas dan jangan atau dilarang. Selanjutnya memberikan hukuman. Begitu. Jadi kalau mendisiplinkan anak, hindari memberikan imbalan, ancaman, dan hukuman. Kita hanya menggunakan kata-kata positif. Memang susah untuk melakukan itu karena kita sama-sama ketahui karakter murid kita di sini memang luar biasa, tetapi kita berusaha saja untuk merubah paradigma kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, inilah contoh nilai-nilai kebajikan yang dibuat oleh institusi atau organisasi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila yang telah kita nyanyikan sama-sama tadi. Inilah contoh-contoh nilai kebajikan yang kita tanamkan dan kita budayakan di sekolah kita. Saya rasa untuk profil pelajar Pancasila ini kita sudah menerapkannya di kelas maupun di sekolah. Yang kedua ada dari IBO Primary Years Program atau PYP. Itu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terakhir, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita tanamkan kepada siswa kita sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Tidak mungkin semuanya yang kita terapkan di sekolah kita ini. Kalau semuanya mungkin tidak terlaksana oleh kita semuanya. Kita ambil mana yang urgent yang harus kita terapkan di sekolah kita ini, nilai-nilai kebajikannya. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap perilaku kita sesama manusia lainnya, kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar kita, ada kebutuhan dasar orang lain. Kebutuhan dasar ini sama karena kita sama-sama memiliki kebutuhan dasar. Yang mana kebutuhan dasar ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Baik kita maupun murid kita itu butuh bertahan hidup. Yang mana itu contohnya? Kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan keselamatan, dan kesehatan. Jadi, jika siswa kita atau murid kita di sekolah yang hilang salah satu kebutuhannya, contoh bertahan hidup, kita di sekolah kita akan menerapkan budaya membawa nasi setiap hari. Mungkin di rumah, kebutuhan dasar siswa kita tidak ada di bertahan hidup ini. Dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, makanya dia sampai di sekolah tidak membawa bekal. Jadi kita selaku guru, jangan berikan ancaman dan hukuman kepada siswa. Kita carikan solusinya. Selama ini saya lihat kita semua sudah berusaha untuk seperti itu, mencarikan solusi kepada siswa. Tidak menghukum ataupun memberikan ancaman. Kita pasti menanyakan dulu kepada siswa
kenapa dia tidak bawa nasi, apa alasannya, terus apa solusinya. Saya rasa semua Bapak dan Ibu guru sudah melakukan itu. Nah, kita sendiri juga seperti itu, kita butuh dengan bertahan hidup ini. Selanjutnya, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi murid kita ini dia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima di sekolah, bukan hanya di rumah saja. Rasa diterima itu rasa diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi jika ada siswa kita yang misalnya menyendiri, kita kembalikan dia ke kelompoknya, jangan dipisahkan dia dari kelompoknya. Atau siswa kita yang kurang mampu kita sisihkan. Oh Sas, kamu tidak pandai, nggak usah, yang pandai-pandai aja. Sebenarnya itu tidak tepat kita lakukan kepada siswa. Kita harus membalikan dia ke kelompoknya agar dia merasa disayangi dan diterima di suatu kelompok. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini saya perhatikan siswa kita di sini banyak yang ingin memiliki kekuasaan atau penguasaan dirinya. Tapi mungkin cara kita yang belum pas untuk memberikan penguasaan yang positif pada siswa. Makanya siswa kita di sini banyak yang bersuara semuanya karena dia memiliki penguasaan di sini, cuman belum terarah lebih baik lagi. Selanjutnya, kebutuhan kita itu bebas. Kita butuh kebebasan. Kebebasan ini mandiri, miliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya. Jadi setiap kita itu mempunyai pilihan kita sendiri, tidak bisa dipaksakan. Pilihan kita harus kita paksakan pada orang lain, tidak boleh. Kita harus memahami pandangan orang lain. Begitu juga kita terhadap murid kita. Kalau dia memiliki pilihannya, kita hargai pilihannya. Kalau pilihannya tadi itu kurang tepat, kita arahkan saja ke yang lebih baik. Begitu, jadi jangan disalahkan pilihan siswa. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan ini bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kita sebagai manusia, kita butuh kesenangan. Begitu juga murid. Kalau murid ingin tertawa, ya biarkan saja dia tertawa berapa menit, lalu kita tenangkan kembali. Dan kita pasti punya rasa humor masing-masing. Karena hidup itu tidak serius selalu ya, Bu Maria? Ya, Bu. Ya, tidak selalu kita serius, nak Bu Maria? Ya, Nggak boleh serius. Dan kita pun punya antusias sendiri dan mempunyai sifat yang ingin menang, ingin menampilkan pasti. Tuh. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia tadi yang saya sebutkan. Motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ini yang selama ini kita lihat dari diri siswa. Siswa hanya melakukan apa yang kita perintahkan itu dari ekstrinsik saja, yang mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa kita yang patuh itu belum tentu dia dari dalam dirinya ingin melakukan, tapi dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Pasti kita melihat siswa kita yang ikhlas melakukan atau dengan mengharapkan imbalan dari kita. Sebaiknya kita membudayakan motivasi intrinsik kepada siswa kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan mereka mempercayai nilai toleransi. Jadi dia melakukan itu ingin menghargai dirinya sendiri dan mereka ingin menghargai dirinya dan meyakini nilai-nilai yang telah dia percayai kalau dia itu memiliki nilai toleransi. Kita semua pasti bisa merasakannya, motivasi itu dari dalam atau dari luar. Mungkin kita sendiri selaku guru pasti ada motivasi kita yang dari luar. Karena kita ingin nyaman saja dan tidak mendapat hukuman kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, inilah contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebaiknya kita selaku guru, kita harus berada di posisi konsekuensi dan restitusi. Hindari yang hukuman. Hukuman ini kita mengucapkan kata-kata, ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman yang kita berikan itu pasti tidak terencana dan tiba-tiba saja. Misalkan melihat siswa yang berlari-lari, ternyata jatuh temannya, langsung kita panggil, langsung kita beri hukuman. Itu kan tidak terencana dan tiba-tiba saja.
dan murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini muncul dari kita tanpa persetujuan dari murid. Itu yang disebut hukuman. Bersifat satu arah saja, berarti hanya kita saja yang berikan hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik ini mungkin kita suruh dia lari 10 kali, kita suruh dia push up, kita suruh dia squat jump atau sebagainya. Yang psikis tadi mungkin dengan kata-kata yang menjatuhkan harga diri murid. Jadi kita hindari hukuman kepada murid. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau konsekuensi, ya konsekuensi ini memang direncanakan dan sesuai aturan, berarti kita memang ada membuat kesepakatan. Jadi konsekuensinya apa jika dilanggar, apa jika tidak dilakukan. Kemudian murid tetap tidak dibuat nyaman. Meskipun konsekuensi ini sudah mengarah ke lebih baik, tapi kita membuat murid tetap tidak nyaman. Karena konsekuensi tadi masih dalam bentuk paksaan, bukan pilihan dari murid. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita guru memperhatikan atau mengawasi murid setiap hari. Itu kalau konsekuensi. Selanjutnya restitusi. Nah, inilah langkah yang paling bagus. Kita melakukan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita menanyakan ke murid kalau dia sudah merasa salah, apa yang harus dia lakukan untuk perbaiki kesalahannya. Jadi kita hanya menggunakan pertanyaan pemantik saja pada siswa. Silahkan dia milih sendiri. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti inilah yang harus kita biasakan lagi untuk merubah paradigma kita ke arah yang lebih baik. Nah, inilah 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak dan Ibu guru berada di posisi mana? Di posisi penghukumkah, pembuat rasa bersalah, atau menjadi teman, sebagai manajer atau pemantau? Mungkin kita bisa refleksikan diri kita sendiri. Kalau saya pribadi, saya pernah berada di kelima posisi ini. Pernah membuat penghukuman kepada siswa, pernah membuat siswa rasa bersalah, pernah menjadi teman, pernah manajer, pernah pemantau. Saya yakin semua Bapak Ibu guru pernah kelima posisi ini yang berada pada diri kita. Tapi sebaiknya kita biasakan dari sekarang. Memang pembiasaan itu sangat susah. Saya sendiri susah setelah tahu ini, saya susah untuk membiasakannya. Ternyata penghukum dan pembuat rasa bersalah itu tidak boleh kita lakukan. Karena itu akan membuat identitas murid menjadi manusia yang gagal. Dia tidak akan menjadi apa-apa besok besarnya. Kalau kita dari dini memberikan penghukuman dan pembuat rasa bersalah pada siswa. Karena kita akan membuat siswa itu tidak percaya diri, dia menganggap dirinya tidak kompeten, dan dia menganggap dirinya bukan apa-apa. Jadi kita sebaiknya menjadi teman, manajer, dan pemantau. Begitu. Nah, inilah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada contoh kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita diposisikan menjadi teman, kita menggunakan kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah. Itu posisi kita sebagai teman. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini saja. Kamu harus lengkap berpakaian. Berarti posisi kita sebagai teman. Itu sudah menuju ke identitas sukses untuk murid. Terakhir, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Saya rasa Bapak Ibu pasti pernah berada di posisi teman ini. Selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau. Kita mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu harus tahu konsekuensinya. Berarti kita sebagai pemantau itu kalau kita sudah menyatakan kalimat tersebut kepada siswa. Kemudian setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kita sering melakukannya, ya kan Bu Paria? Beli ke koperasi, berarti kita sudah jadi pemantau, bukan jadi penghukum atau merasa bersalah. Berarti hal itu boleh dilakukan. Selanjutnya, ini kasus murid tidak memakai atribut sama posisi kita sebagai manajer. Yang paling bagus kita sebagai pendidik posisinya sebagai manajer. Ini yang paling bagus sekali. Yaitu kita menanyakan ke siswa, kira-kira apa kesalahan kamu? Pasti kita pernah melakukannya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu?
Jadi kita menanyakan solusinya pada siswa, kita hanya menanyakan saja sebagai pertanyaan pemantik saja, siswa yang menyelesaikannya. Jadi yang paling bagus dari ketiga ini adalah manajer. Tapi teman dan pemantau itu tidak salah, boleh dilakukan sekaligus, boleh. Dah, coba Bapak Ibu perhatikan posisi kontrol apakah aku dengan kalimat ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi mana kita itu kalau kita mengucapkan itu? Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Dia kecewa mana ibu sama awak. Itu akan menjadikan murid merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nggak pandai doh. Pasti kita pernah berada di posisi itu. Saya sendiri pernah. Iku tidak pandai kok dah. Nah, pasti pernah kita merasa di posisi itu pasti. Nah ini lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ini posisi kita sebagai manajer. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu ya. Teman posisinya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Penghukum. Jadi inilah kalimat-kalimat positif yang akan kita berdayakan kepada siswa, yaitu kalimat positif yang diposisikan posisi kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Itulah contoh-contoh kalimatnya. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar murid, paradigma baru, lalu disiplin positif, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas dengan siswa. Yang mana, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa berikan pendapat Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas kita beri nama? Ya Bu Yen, silakan. Ya. Terima kasih. Kalau keyakinan kelas ini mungkin sudah mencakup hal-hal yang kita Bu Dewi terangkan tadi. Kita sebagai pemantau, kita sebagai teman, kemudian kita sebagai apa satu lagi? Manajer. Tapi kalau kita menerapkan peraturan kelas, berarti kita mungkin sebagai penghukum atau kita sebagai yang mengatur anak supaya seperti yang kita inginkan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Yen. Beri tepuk tangan untuk Bu Yen. Lanjut Panang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selama ini yang sering kita dengar dan kita lakukan yaitu peraturan kelas, dan akhir-akhir ini ada lagi namanya kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu ujungnya nanti atau muaranya itu kepada keyakinan kelas. Kenapa dikatakan demikian? Karena waktu kita membuat kesepakatan kelas itu, kita berkolaborasi, saling memberi dan menerima dengan siswa apa mau mereka di kelas ini. Tetapi kalau peraturan itu biasanya sifatnya top down, dari atas ke bawah. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Panang. Beri tepuk tangan untuk Panang. Baik, apa yang disampaikan oleh Bu Yen dan Panang itu benar sekali. Kalau keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan kelas. Jadi kita minta kepada siswa, inginnya kita di kelas ini bagaimana sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kita kenalkan ke anak dulu nilai-nilai kebajikan. Baik mau ibu bapak ambil dari profil pelajar Pancasila, dari IBO tadi, atau dari life skill tadi. Silakan. Setelah kita kenalkan ke anak nilai-nilai kebajikan, baru kita buat kesepakatan ke anak. Caranya bisa kita dengan membagikan sticky note kepada anak, gunakan kalimat positif. Contoh, biasanya kita kan membuat peraturan kelas itu jangan buang sampah di sini. Ternyata kalimat itu kurang tepat. Jangan itu kata negatif, kita harus menggunakan kata positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita harus menghindari kata jangan, dilarang, dan tidak. Contoh, tidak boleh datang terlambat, kita tukar menjadi datanglah tepat waktu. Begitu. Jadi kita harus menghindari kata jangan, tidak, dan dilarang. Karena khususnya anak-anak, kalau yang jangan tadi, yang jangan hilang, yang belakangnya yang dia ingat, jangan lari. Ya lari dia, karena
penekanannya jangan lari. Jangannya hilang, larinya yang dia ingat. Makanya dia tambah lari. Jangan berteriak-teriak, yang dia ingat teriak-teriak, yang jangannya tidak dia ingat. Makanya kata negatif tadi sering kita ucapkan kepada siswa, malahan tambah dia lakukan yang jangan tadi. Kita kan merasakan semuanya. Ternyata kata Ki Hajar Dewantara, kalimat negatif itu yang akan membuat siswa tidak akan berubah. Berarti kita harus membiasakan lagi dengan kata-kata positif. Memang susah, tapi harus dibiasakan. Begitu. Nah, sedangkan peraturan kelas itu sudah muncul. Sudah muncul aja sendiri. Bisa jadi yang membuatnya pimpinan kita ternyata sudah muncul saja di sekolah. Dan kita sebagai warga sekolah mematuhinya saja lagi. Ketika dilanggar, kita akan mendapat konsekuensi. Boleh itu, boleh. Peraturan boleh ada. Tapi peraturan tadi kita uraikan lagi dan kita buat kesepakatan pada siswa. Kalau peraturannya harus datang jam 7 tepat, berarti apa kesepakatan yang kita buat? Kita jelaskan kepada siswa, berarti tidak boleh datanglah tepat waktu, itu kesepakatan kelasnya. Berarti nilai kebajikan kalau datanglah tepat waktu itu apa nilai kebajikannya? Disiplin. Berarti nilai kebajikannya disiplin. Gitu contohnya. Ya. Untuk keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Ya. Sementara untuk peraturan kelas itu dibuat hanya oleh guru saja. Ya, begitu. Jadi kalau keyakinan kelas ini kita arahkan dulu siswa, terus kita kasihkan kertas, nanti suruh dia tempel. Kalau peraturan sudah muncul, siswa hanya mengikuti kita. Ya. Sudah muncul dan bisa berubah-ubah sifatnya tidak tetap. Karena kita yang membuatnya, berarti kita yang punya hak untuk merubah-rubahnya. Iya, ada lagi yang baru, ditukar lagi yang baru. Ya, begitu Bu Fani. Begitulah. Jadi bukan peraturan kelas ini salah, tidak. Tapi lebih baiknya kita buat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan. Jadi namanya keyakinan kelas, tapi cara melakukannya dengan kesepakatan. Begitu. Ini contoh pembuatan keyakinan kelas bersifat abstrak atau nyata. Kemudian berupa pernyataan universal atau umum. Dibuat dalam pernyataan positif yang saya contohkan tadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi hindari kata jangan, dilarang, dan tidak boleh. Sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Jadi membuat keyakinan kelas itu jangan panjang-panjang. Karena daya ingat siswa kita pasti itu tidak lama, terbatas. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuaikan dengan kebutuhan murid kita di kelas dan kebutuhan kita di sekolah. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berarti semua siswa kita libatkan dengan cara memberikan kertas lembaran untuk dia menulis, atau boleh disuruh nulis ke papan tulis masing-masing. Nanti kita kelompokkan bagian mana yang nilai disiplin, bagian mana nilai menghargai, dan bagian mana nilai menjaga kebersihan. Begitu. Nah, inilah cara kita ya melakukan keyakinan kelas atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebagai teman dan pemantau itu tidak salah, tapi kita tidak menjadikan murid mandiri dan bertanggung jawab. Dia mengharapkan solusi dari kita saja, tanpa dia berpikir sendiri. Tapi kalau segitiga restitusi, kita mendidik siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan. Karena dia yang pilih sendiri solusinya, bukan dari kita. Kita hanya sebagai fasilitas saja. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, caranya seperti ini. Untuk menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip kalau membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi jika siswa kita melakukan kesalahan, jangan langsung kita cap dia salah. Terkadang kita belum tahu apa alasannya. Terkadang bukan dia yang berbuat salah, tapi karena kita melihat dia yang terakhir membuat kesalahan, kita menganggap dia yang salah. Jadi kita balikan dia ke identitasnya dulu, bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Kamu berhak merasa begitu. Jadi inilah kata-kata yang kita ucapkan kepada siswa agar mengembalikan dia kepada identitasnya, bahwa manusia tidak pernah tidak berbuat salah. Dan manusia itu tidak sempurna, ibu pun juga pernah membuat salah. Nah, jadi dia membuat dia itu akan terbuka kepada kita. Oh, berarti ibu menerima saya. Berarti dia kembalilah ke identitasnya. Kalau kita langsung hardiknya, dia tidak mau jujur. Cobalah. Kita pernah merasakan, saya pernah langsung hardiknya dia tidak mau jujur, malah kan dia cari kambing hitamnya. Tapi ketika saya melakukan ini, terbuka dia ceritakan semuanya. Memang susah untuk melakukan ini, kadang kita mengontrol emosi kita kan susah juga gitu. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata pemantiknya, kamu pasti mempunyai alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi setelah kita kembalikan siswa ke identitasnya, kita lanjut ke tahap 2, bahwa kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut atau tindakan tersebut. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Contoh, siswa ini mencontek, marah-marah temannya kan, kita marahi dia. Kenapa kamu mencontek? Ya, saya tidak tahu, Bu. Pasti kamu bisa melakukan hal yang buruk dari mencontek ini kan? Sebenarnya dia bisa, tapi dia hanya melihat-lihat saja. Kalau yang lebih gawatnya kan dia ambil buku temannya. Tapi ini tidak, dia hanya melihat-lihat saja. Tuh. Lalu kalimat pemantiknya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misal teman yang dicontek tadi, dia marah, berarti dia melindungi apa yang dia miliki. Cuman cara marahnya mungkin harus kita perbaiki. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi siswa yang bertengkar itu terkadang dia mempertahankan apa yang penting bagi dia. Contoh, siswa kita di sini sering menyebut nama orang tua, marah temannya, karena dia mempertahankan sesuatu yang penting buat dia. Kalau orang tua saya itu berharga bagi saya, tidak boleh disebut namanya. Makanya terjadi seperti itu. Yang temannya yang mengganggu ini kan dia merasa senang juga. Kebutuhan kesenangannya tadi mungkin kurang, mungkin di rumah atau di mana gitu. Setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Contoh kalimat pemantiknya, apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan kepada dia lagi setelah kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa keyakinan kelas kita? Disebutkan sama siswa kita kan. Lalu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Misalnya disiplin, menghargai. Lalu seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu lagi? Kan udah tahu kamu kalau nilai-nilai keyakinan kelas kita ini. Terus maunya kamu apa? Kelas kita ini bagaimana? Jadi dia yang mencari solusinya sendiri. Kemudian, kamu ingin jadi orang seperti apa? Apakah kamu ingin jadi orang seperti ini terus? Atau mau berubah yang lebih baik? Jadi kita menanyakan saja pada siswa. Dia yang menjawabnya sendiri. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan kepada 2 orang anak. Mungkin jika nanti masih kurang pas, mohon dimaklumi ya Bapak Ibu, karena saya di sini masih proses belajar juga. Saya tidak mengajari Bapak dan Ibu, tapi saya hanya berbagi ilmu yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Ini contoh penerapan segitiga restitusinya. Ini kasusnya nyata. Jadi saya mengambil kasus nyata. Jadi tidak dibuat-buat, hanya saja direkam. Ibu pun juga pernah melakukan salah, tapi apakah kesalahan itu kita pelihara? Tidak, ya. Jadi di sini ibu mau cari solusinya untuk masalah kalian, bukan untuk membuat kalian merasa bersalah ataupun dihukum. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kalian. Yang mencarikan solusinya kalian berdua, bukan ibu. Ibu hanya sebagai fasilitas saja. Kata seperti itu. Nah, alasan Kevin sama Habib melakukan tindakan seperti itu apa? Tadi apa masalahnya? Menyebut nama orang tua. Alasan melakukan itu apa? Pasti ada alasannya. Kalau kita mau masalah pasti ada alasan. Tadi apa? Biasanya apa alasan untuk menertawakan nama? Biasanya untuk senang-senang aja, untuk serius-serius saja, untuk bercanda. Ternyata
temannya tidak terima. Berarti semua orang itu bisa dilakukan hal seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa kita bercandai ya. Nah, jadi dari hal ini Ibu merasa pasti kamu merasa bangga dan bahagia ya. Merasa enggak? Jadi di sana apa yang kebutuhan apa yang hilang dari teman kita itu? Kebebasan. Sebenarnya itu bebas, itu senang. Tapi sama Kevin pasti butuh kesenangan di kelas kan? Kalau kita ingin senang di kelas, berarti kita tidak boleh mengganggu orang lain. Solusinya apa? Apa solusinya supaya tidak terjadi hal itu? Bagaimana kita seharusnya tidak menyebut nama orang tua? Iya, apalagi saya itu tidak menanggalkan nama orang tua teman kami, karena orang tua teman itu sama dengan orang tua kita umurnya ya. Nah, kira-kira keyakinan kesepakatan kelas kita apa yang telah dihilangkan? Menghormati dan menghargai orang lain. Nah, jadi kesepakatan kelas kita mencerminkan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Berarti kita telah memang yang buat kesepakatan itu siapa? Ibu sendiri atau semua orang dalam kelas? Semua. Nah, jadi Ibu harap untuk berikutnya tidak boleh dilakukan. Paham habis dan Ifin? Apa yang kita lakukan setelah ini? Meminta maaf kepada teman. Bagus, mantap. Nah, lebih boleh nak. Silakan balik ke tempat cari temannya. Nah, itulah Bapak Ibu sekilas tentang cara saya menghadapi masalah siswa dengan tahapan segitiga restitusi. Mungkin belum sempurna seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, tapi saya belajar untuk menyempurnakan itu. Nah, sampailah di penghujung kegiatan, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi semua yang dilakukan berdasarkan arahan dari Ki Hajar Dewantara itu yang kita lakukan hanya untuk murid, berpihak kepada murid yang ingin menjadikan muridnya mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Makanya muncullah prinsip-prinsip disiplin positif seperti yang saya jelaskan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Akhirnya setelah melihat yang mendengar apa yang disampaikan tadi, akhirnya saya pribadi selama ini kita hanya menuntut. Iya, menuntut bukan menuntun. Kemudian kita berubah lagi cara Iya, kita. paradigmanya. Nah, terus juga di rumah yang Iya, di orang rumah. itu kan, tentu dia harus belajar, harus Iya. bangun pagi sholat subuh, tanpa dia sendiri menyadarinya. Akhirnya melawan akhirnya. Iya, iya. Kayaknya apakah mulai pas anak pas mau membalik. Karena dia sudah punya penguasaan dirinya. Jadi kita coba untuk bertanya kepada dirinya apa mau dia, Iya. bagaimana dia. Karena Ya kadang kan kita kurang mendengarkan apa maunya anak. Kita pengennya anak saja yang mengikuti kita. Karena ilusi kita tadi orang dewasa berhak memaksa. Itu ilusi kita tadi. Iya. Memang untuk merubah zaman kolonial menjadi zaman milenial susah. Kita kan dulu berada di zaman kolonial. Saya sendiri yang angkatan 80-an berada di zaman kolonial. Guru menuntut dan memaksa serta memberi hukuman. Tapi ada juga positifnya zaman kolonial itu. Kan kita tidak boleh menghilangkan positifnya. Kita jadi seperti ini karena zaman kolonial, mengerti dengan isyarat guru marah itu seperti apa. Iya, teknologi. Iya, makanya karena dengan adanya teknologi ini makanya muncullah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini. Kalau kita harusnya seperti ini lagi. Memang melakukannya susah. Saya sendiri saja setelah mengetahui ini merasa, salah selama kuat gitu karena pasti anak tuh malah tiang saya kelep kawak dia awak masuk sih anak atau mari-ari anak saya pasti anak di dangan anak jadi radio bakaki saya udah anak maka seorang selain ibu cina. Nah kami jalan juga cina. Padahalnya punya ada kebutuhannya yang
belum terpenuhi oleh kita. Misalnya dia butuh ketawa-ketawa di kelas, ternyata kita melarang dia ketawa di kelas. Begitu juga yang kita alami di sekolah. Saya sendiri susah untuk melakukannya, tapi belajar. Kadang-kadang ditempel saya di bacanya acaranya yo. Oh iya. Masih belajar, proses belajar juga. Cuma saya berbagi ilmu saja apa yang telah saya dapatkan. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana misalnya Bu Dewi? Iya. Bagaimana misalnya? Iya. Bagaimana misalnya anak-anak di dalam kelas itu dia butuh ketawa, tapi ada beberapa bagian yang tidak membolehkan mereka untuk ketawa. Saya dapat jawabannya. Tampilkan ini. Begitu. Tampilkan ini, kasih ke dia materi ini. Terus kita tanya kira-kira bagaimana Bu, di mana posisi Ibu selama ini. Begitu. Kita memang harus berani mengutarakan kebenaran, memang harus untuk merubah gitu. Di kelas 2 contohnya misalnya seperti Iya. banteng saya disahkan, itu tidak ada yang salah. Iya, menurut saya. Karena sikapnya itu Iya. tidak ada yang Kan salah. masih sikap wajar anak-anak gitu. Masih anak-anak Iya. gitu. Masih dalam batas toleransi. Iya, masih wajar menurut saya gitu Pak, sebagai anak-anak ketawa. Iya. Jadi nggak mungkin setiap dia ketawa, setiap dia jalan, kadang-kadang dia pun jalan tidak mengganggu Bu Dewi. Iya. Dia berjalan sebagai teman tutor sebaya. Iya, Nah, memang betul. Jadi tidak, kalau menurut saya tidak Tidak ada mengganggu, salah, tidak salah. Tidak Iya, salah. selagi dia tidak Itu yang mengganggu. namanya memerdekakan siswa di kelas. Merdeka itu bukan artinya merdeka bebas melakukan sesuatu tanpa, tapi merdeka itu ada koridornya. Pasti kita pun memerdekakan anak pasti ada batasannya. Tidak mungkin kita lepas 100% anak, pasti ada batasannya. Boleh kamu berjalan tapi jangan melakukan hal ini. Pasti ada kalimat-kalimat kita yang positif kepada anak begitu. Jadi kemarin dapat solusi juga. Kalau ada orang di lingkungan kita yang tidak mau berubah, coba diri kita saja sendiri yang berubah. Ya, karena kita sudah tahu nih, kita saja yang berubah. Biarkan orang yang tidak mau berubah. Lama kelamaan dia akan merasa dirinya terasingi dengan keberadaan kita. Karena perubahan yang kita ciptakan dapat membuat orang menjadi terbawa dengan perubahan kita. Itu kita posisi kita jadi proaktif ya, membuat semuanya berubah. Orang yang tidak mau berubah tadi pasti merasa rendah diri dengan dirinya. Kenapa saya tidak bisa seperti itu ya? Kenapa anak-anak dekat ke dia, ke saya tidak mau? Pasti dia berpikiran seperti itu. Jadi kita memang tidak boleh juga memaksakan kehendak kita. Diri kita saja yang kita rubah. Karena kita sudah tahu, kita saja merubah diri kita. Biarlah dia seperti itu, aku masih seperti yang dulu. Iya. Iya. Iya Bu. Rasanya Rasa bisa menghadapi anak yang kadang kita kan berusaha Iya, berusaha. Sabar. menghadapi anak. Ternyata ada pihak yang lainnya datang untuk apa namanya ikut campur dalam Iya. urusan itu. Akhirnya kita tuh Terpancing emosi ya. Ya, jadi itu kan namanya kontrol diri, nak Bu. Nih yang dikatakan, kita itu harus memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial. Berarti jika ada, ya berarti kita refleksi aja diri kita. Jika ada teman kita yang menangani kasus siswa, ya kita jangan ikut-ikutan lah. Kita sadar saja, biarkanlah teman kita yang menyelesaikannya. Kecuali teman kita minta bantuan kepada kita, pasti nanti ujung-ujungnya teman kita minta bantuan. Karena kita pasti tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Begitu. Iya, sering terjadi ya. Berarti banyak-banyak refleksi, Mabuk. Banyak-banyak refleksi diri, banyak-banyak bakaco gitu kan. Dewi pun banyak-banyak bakaco ini, Mabuk. Salah-salah karena cuman. Iya. Iya. Jadi begitu saja ibu-ibu solusi dari saya mungkin begitu. Biarkanlah orang itu yang tidak mau berubah, yang penting diri kita saja yang kita rubah. Lama kelamaan apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Kalau kita tanamnya baik, kita menuai yang baik juga. Ya Bu Zaza? Iya betul. Ya betul sekali Bu Roza. Nggak usah stres. Nggak sanggup kita jangan kita kerjakan. Karena kita butuh kita punya kemampuan dan batasan masing-masing. Kadang satu kekerasan itu butuh
mendengarkan saja. Iya, betul. Iya, lewat. Dengan cara kita sendiri ya. Cara kita kan berbeda-beda nih. Iya. Tapi mesti mengikuti. Iya, mesti mengikuti. Iya, boleh Bu Rozi. Ya, terima kasih Ibu Dewi atas bahan yang telah Ibu berikan, karena ini dalam realita sangat kenyataan sekali apa yang Ibu Dewi bicarakan, sesuai dengan keadaan yang pernah saya alami secara pribadi. Ketika anak sering kita tegur, ketika anak akan sering kita tegur, itu akan merasa pada dirinya itu akan merasakan kesalahan yang luar biasa. Namun kita sendiri tahu kadang bagaimana caranya untuk mengatasi anak ini seperti apa. Namun ada pihak lain yang menginginkan kemauannya. Setelah kita bicarakan anak ini seperti ini dan keadaannya seperti ini, dengan cara kita menjelaskan seperti ini. Namun kita mendapat tekanan, kita harus mengerjakan apa yang seharusnya dia lakukan. Lalu bagaimana cara kita? Kita ini juga takut pada aturan dia seperti itu. Cuman hati kita bertentangan dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Atas informasi yang Ibu Dewi berikan tadi, kembali lagi kepada diri kita dengan kenyamanan kita, yaitu masa bodoh. Terima kasih. Dalam hal ini saya pernah bincang-bincang, yaitu dengan guru SMA, SMK, SMP, dan SD. Kata mereka, sebentar Bu Roza, kata mereka, kalau guru SD termasuk kepala sekolahnya itu sikap demokratis atau demokrasinya sangat kurang, tetapi yang banyak adalah otoriter. Itu kalau guru SD, kepala sekolah. Ini bukan keseluruhan Bu Roza. Tetapi kalau untuk di tingkat SMA, SMK, barulah terjadi dialog seperti yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi, itu dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi itu. Kenapa? Karena kalau mereka bawakan juga seperti di SD, siswa tadi itu akan seperti Ibu Dewi tadi itu malantiangnya kawan. Jadi begitu. Iya. Baik Bapak Ibu, apa yang Ibu rasakan? Saya mendapat materi ini merasakan kepada diri saya. Saya merasa pernah diperlakukan orang seperti ini, dan saya pernah juga melakukan murid seperti itu. Saya pernah menjadi penghukum, saya pernah membuat murid merasa bersalah. Itu yang membuat saya, ya Allah, salah salamu kawak kana. Begitulah kira-kira. Tapi saya pun dan ibu-ibu pun pernah di posisi yang dibuat jadi merasa bersalah dan dibuat dihukum gitu kan. Memang serba salah kita, tapi satu kata yang saya dapat, kita saja yang berubah dulu. Biarkan orang yang tidak mau berubah, terserah dia. Yang penting karena kita tahu, kita saja merubah diri kita. Cukup kita rubah dulu ke diri kita. Kalau untung-untung Dewi Fortuna memihak pada kita, mengikut teman-teman yang lainnya. Pasti ada ketika masanya, pasti ada ketika orang sudah berubah, dia yang tidak mau berubah pasti dia merasa risih dengan dirinya. Dan untuk kasus kita di sekolah, mungkin kita akan berbagi lagi praktik baik ini di komunitas belajar kita. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Baik, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Ibu sediakan untuk saya. Saya sangat-sangat berterima kasih. Mohon maaf jika pada penampilan saya masih ada kekurangan karena saya masih belajar juga. Di sini niat saya hanya ingin berbagi apa yang saya dapatkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang Pak Nam, ketika kita mau berubah, kita berusaha berubah. Tapi kita satu hal yang harus kita tidak bisa memaksa Orang lain untuk berubah lainnya. seperti kita.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.